Saat mabuk, pria penjahat ini dengan kejam menyiksa ibu pemilik kafe itu hingga meninggal dunia. Kejadian itu disaksikan oleh anak dari wanita pemilik kafe itu, namun anak itu diancam tapi tidak dibunuh oleh penjahat itu walaupun sudah melihatnya. Karena kejahatannya, penjahat itu ditangkap dan dibawa ke pengadilan, berharap mendapat hukuman yang setimpal karena telah membunuh ibunya. Anak itu kemudian datang ke persidangan untuk menyaksikan putusan pengadilan. Namun, bukannya puas, anak itu malah menangis di pengadilan karena hakim memutuskan penjahat yang membunuh ibunya itu hanya dihukum ringan. Hakim itu beralasan bahwa penjahat tersebut tidak berniat untuk membunuh ibu anak itu dan selama penyelidikan serta persidangan penjahat itu dianggap hakim tersebut memiliki itikat yang baik sehingga memberikannya vonis ringan. Mendengarkan vonis hakim itu, penjahat itu merasa senang dan dengan sinis mempelototi anak itu dengan ekspresi mengancam. Karena masih kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa, anak kecil itu hanya pasrah dan menangis. Namun 12 tahun kemudian, saat anak kecil itu sudah tumbuh dewasa, ia kemudian datang ke kota itu untuk membalas dendam atas ketidakadilan yang ia dapatkan 12 tahun lalu kepada penjahat yang telah membunuh ibunya. Ketika penjahat itu sedang berjalan sendirian, pemuda itu langsung mengikutinya. Sadar diikuti, penjahat yang selama ini merasa jagoan langsung berbalik dan berusaha mengancam pemuda itu. Namun dengan tenang pemuda itu menjawabnya, pemuda itu kemudian membeberkan dosa-dosa penjahat itu. Merasa terancam, dengan cepat penjahat itu langsung menyerang pemuda tersebut. Namun pemuda yang sudah menahan amarahnya sejak 12 tahun yang lalu itu langsung menghajar penjahat tersebut. Pemuda itu menghajarnya hingga tewas sama seperti saat penjahat itu menghajar ibunya. Anak kecil yang dulunya hanya bisa menangis menyaksikan ibunya terbunuh, kini berubah menjadi pemuda yang mematikan.